Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munqidh min adh-dhalal al-mursyid ila al-haq al-hadi man yasha'u ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala as-sadiqil amin al-mab'uth rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira alladhi tarakana ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yadhillu salikuha ولا يهتدي تاركها وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والذين وصفهم نبيهم بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وعلى أصحابه الرحماء بينهم الأشداء على الكفار الذين بشرهم ربهم بالحسنى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا، para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para asatidah, hadirin, hadirat yang berbahagia, wabil khusus akhi fillah Asy-Syaikh Kiai Abdul Jalal atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah, amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping membentengi umat dari faham-faham yang menyesatkan, dari aliran-aliran yang sesat. Semoga berkat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan, terutama yang diniatkan oleh sahibul bait, insyaallah semuanya akan terlaksana dengan sempurna insyaallah. Begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan, terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka diberikan as-sihhah wal afiyah sehingga dapat terus membimbing kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya perlu saya perkenalkan yang hadir di tempat ini dari pengurus FAS. Yang pertama saya sendiri, Ahmad bin Zain Al-Kaf, selaku ketua umum. Kemudian Asy-Syaikh Ali Karrar sebagai ketua. Kemudian Ustadz Lutfi Basori juga sebagai ketua. Kemudian sekretaris Al-Ustadz Dr. Andes Khairuddin Kemasan. Naam.
Kemudian sekretaris umum beliau Dr. Andes Khairuddin, dan sekretarisnya adalah Ustadz Munir. Begitu pula sekretaris FAS, sekretaris Ustadz Al-Waridi. Kemudian bendahara umum di sini ada Syekh Ali Badri, dan ada juga bagian litbang dari FAS yaitu Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad dan Al-Ustadz Jais bin Badri dari Situbondo, naam, dan Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas selaku koordinator bagian wilayah timur. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, demikian yang bisa saya sebutkan yang hadir dari majelis pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka sosialisasi front anti aliran sesat. Apa itu front anti aliran sesat itu? Mengapa front anti aliran sesat kok harus kita dirikan? Apakah sudah waktunya untuk kita berdirikan sebagai wadah bagi orang-orang yang terpanggil untuk membentengi dan menyelamatkan umat dari faham-faham yang menyesatkan. Untuk itu saya akan bawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang apabila tidak cepat-cepat diselamatkan, para ulamanya tidak cepat-cepat bangun menyelamatkan umat, dan aparatnya tidak cepat-cepat mengambil sikap yang tegas terhadap aliran-aliran sesat, maka kami khawatir apa yang terjadi di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara ahli sunnah dengan aliran-aliran sesat, pengikut aliran-aliran sesat, akan terjadi di Indonesia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Indonesia ini adalah bumi ahli sunnah wal jamaah. Meskipun muslimin Indonesia terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Al-Khairiyah, dan lain-lain, namun mereka adalah keluarga besar ahli sunnah wal jamaah, di mana ahli sunnah wal jamaah berpegang dengan apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Dasar mereka adalah sabda Rasulullah SAW ketika ditanyakan kepada beliau mengenai al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dan akan masuk surga, maka beliau menjawab, hiya ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok yang mengikuti apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabatku. Namun ma'asyiral hadirin, bagi kita orang-orang NU dan habaib, kita masih ada tambahan lagi, yaitu akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Namun tidak bisa dipungkiri, saat ini sedang berkembang berbagai macam aliran-aliran sesat. Sedang terjadi pemurtatan besar-besaran, baik pemurtatan dari agama Islam ke agama lain, maupun pemurtatan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui, saat ini di Indonesia sedang dikembangkan berbagai macam aliran sesat. Aliran sesat ini datang masuk ke Indonesia dari berbagai negara dengan tujuan
akan merusak iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah rusak, maka otomatis persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan rusak juga. Sehingga akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara. Dari Amerika masuk JIL. Kalau menurut mereka, mereka adalah jaringan Islam liberal. Tapi kalau menurut kami, FAS, mereka adalah jaringan iblis laknatullahi alaihim. Tokoh-tokoh kita dicuci otaknya, sehingga mereka mempunyai faham yang berbeda dengan apa yang selama ini diyakini dan difahami oleh ulama-ulama kita. Ajarannya jelas sesat dan menyesatkan. Karenanya mereka kita tolak. Kemudian dari India masuk aliran Ahmadiyah. Ajarannya juga sesat dan menyesatkan, di mana mereka berkeyakinan setelah Rasulullah SAW masih ada Ghulam Ahmad yang mereka yakini sebagai Rasul. Ajaran yang demikian ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dalam ayat ini Allah menekankan wa khataman nabiyyin, bahwa beliau Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Dengan demikian ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan Al-Quran. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Itulah sebabnya mereka juga kita tolak. Kemudian dari Timur Tengah masuk sekelompok manusia yang karena keterbatasan ilmunya mereka berani mengkafirkan mayoritas muslimin Indonesia. Mereka itu sedikit-sedikit syirik bid'ah, sampai-sampai memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bid'ah. Tidakkah mereka itu tahu bahwa orang yang pertama kali memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahibur risalah wan nubuwah itu sendiri, di mana ketika ditanyakan kepada beliau mengenai sebab beliau berpuasa pada hari Senin, maka beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Aku berpuasa pada hari Senin itu dikarenakan pada hari Seninlah aku dilahirkan. Dengan demikian yang kita lakukan dan dilakukan oleh muslimin Indonesia dimanapun mereka berada, yaitu bergembira menyambut hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, adalah perbuatan sunnah, bukan bid'ah. Bahkan di samping sunnah, memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW adalah merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka itu bergembira. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana rahmatun muhda." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umatku.
Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dengan demikian, yang dikerjakan oleh muslimin dimanapun mereka berada, yaitu bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW, di samping merupakan perbuatan sunnah, juga merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mereka dengan keyakinannya, misalnya mereka tidak mau maulid, tidak mau tahlil, tidak mau apa lagi, silahkan. Tapi kalau mereka sudah mulai berani menyerang orang-orang yang melakukan tahlil, memperingati hari kelahiran Rasulullah, maka kita tidak akan tinggal diam. Kita akan bangun melawan mereka. Kemudian dari Iran masuk aliran Syiah. Lengkapnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah Humainiyah yang menggunakan nama samaran mazhab Ahlul Bait. Kalau namanya keren, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu dan terjerumus masuk ke dalam aliran tersebut. Ajarannya juga sesat dan menyesatkan karena ajarannya banyak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itulah sebabnya mereka juga kita tolak. Namun dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa dan negara adalah aliran Syiah. Kenapa? Karena di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, aliran ini didukung satu negara yang sangat kaya, di mana banyak dari tokoh-tokoh kita diberangus. Tokoh-tokoh kita banyak yang didekati, ada yang didatangi, dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasyakan, ditunjukkan keberhasilan revolusi Syiah, versi Syiah, bukan versi kita. Keberhasilan menurut mereka keberhasilan. Yang perlu bantuan dibantu, baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya, sehingga hampir semua organisasi Islam di Indonesia mendapat bantuan dari Syiah. Namun ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tokoh-tokoh kita ini tidak diberitahu, di sana tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini. Berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahli sunnah yang diratakan. Bahkan di beberapa kota ahli sunnah dilarang membangun masjid. Contohnya di Teheran, kita tidak bisa mendapatkan masjidnya ahli sunnah, meskipun satu kita tidak bisa. Tapi tempat peribadatan Yahudi dan lain-lainnya banyak di kota Teheran. Jumlah umat Islam atau yang ahli sunnah, sebab ahli sunnah itu ya Islam, muslimin itu ya ahli sunnah, ahli sunnah itu ya muslimin itu. Muslimin atau ahli sunnah di Iran jumlahnya kurang lebih seperti
penduduk Iran, kurang lebih jumlahnya 20 juta. Namun mereka mazlumin, mereka sangat-sangat tertekan. Itulah yang terjadi di Iran terhadap ahli sunnah wal jamaah. Anehnya, kalau perbuatan mereka, pemerintah Iran dan ulama-ulama Iran itu begitu kejamnya terhadap ahli sunnah wal jamaah di Iran, kemudian mereka datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah. Di Iran ahli sunnah ditekan, dizalimi, tapi datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh. Kalau mereka itu tulus akan berukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah wal jamaah, mestinya mereka berukhuwah Islamiyah dengan ahli sunnah yang ada di Iran. Jangan yang di Iran dizalimi, ditekan, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat itu, datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah. Tapi alhamdulillah kita dapatkan di Indonesia ulama-ulama yang terpanggil untuk menyelamatkan umat ini. Yang menjadi hambatan, rintangan bagi orang-orang yang berusaha akan menyelamatkan umat ini adalah tokoh-tokoh kita sendiri. Kita mudah menghadapi kelompok Syiah dan lain-lainnya. Namun tokoh-tokoh kita ini justru bekerja sama dengan mereka. Tokoh-tokoh kita baik yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari cendekiawannya, dari habaibnya. Mereka inilah yang memberikan kesempatan kepada ulama-ulama Syiah dan tokoh-tokoh Syiah untuk mengembangkan Syiah di Indonesia ini. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtatan ini. Tokoh-tokoh kita diberangus dari NU. Kalau perlu saya sebutkan nama mereka, dari NU Said Agil Sirot, dari Muhammadiyahnya Din Samsuddin, dari cendekiawannya Asumardi. Asumardi, saya kira Asumardi. Dari habaibnya Umar Syihab, Gura Syihab. Ini mereka itu apakah Syiah? Tidak. Mereka itu ahli sunnah, ibadahnya secara ahli sunnah, tapi mereka sudah diberangus oleh tokoh-tokoh Syiah sehingga mereka tutup mata. Padahal yang menjadi korban adalah warganya. 90% penganut Syiah di Indonesia adalah warga Nahdliyin. Di saat Majelis Ulama, kita terima kasih kepada Majelis Ulama Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwanya bahwa Syiah adalah aliran sesat. Mereka mengeluarkan fatwa itu tidak begitu saja asal-asalan tidak, tapi setelah mengkaji dari kitab-kitab rujukan Syiah, sehingga dengan pasti menyatakan bahwa ajarannya telah keluar dari Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Namun tokoh-tokoh kita yang sudah diberangus tadi itu justru membela Syiah, bahkan mengatakan Syiah tidak sesat. Sebenarnya mudah untuk mengetahui satu aliran itu sesat atau tidak sesat, itu sangat mudah. Kita masukkan di dalam laboratorium kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Kita lihat bagaimana ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis ataukah bertentangan. Seseorang apabila akan mengatakan Syiah itu Islam
atau Syiah itu kafir harus mempunyai alasan. Sekarang kita lihat ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran apa dengan hadis apa enggak? Kalau ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, keluar dari Islam. Kalau ajarannya sesuai sama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka dia Islam. Sekarang kita lihat bagaimana ajaran Syiah. Ternyata setelah kita pelajari, banyak dari ajaran-ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu berkeyakinan bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad semuanya. Tinggal beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Lainnya murtad. Abu Bakar finnar, Umar finnar. Inilah ajaran Syiah. Padahal Allah di dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya memuji, membela, mencintai para sahabat, serta janji Allah untuk memasukkan surganya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dengan demikian bagaimana? Berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jelasnya mereka menolak kalamullah. Sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kufurannya. Contoh yang lain, orang-orang Syiah, Allah begini, Allah menurunkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nur beberapa ayat yang isinya pembelaan Allah terhadap tuduhan-tuduhan orang munafikin saat itu yang menuduh beliau Siti Aisyah telah berbuat serong. Sedang ajaran Syiah mereka mengatakan bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah, menolak tuduhan orang-orang munafikin mengenai tuduhannya bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong. Namun orang-orang Syiah tetap mengatakan bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong. Dengan demikian ajaran Syiah juga bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Kemudian keyakinan mereka mengenai Al-Quran, bahwa mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dan dibaca oleh muslimin di seluruh dunia, menurut mereka sudah tidak orisinil lagi, sudah muharraf, sudah dirubah oleh para sahabat. Ada ayat-ayat yang dikeluarkan dan ada ayat-ayat yang ditambahkan. Para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain-lain dituduh telah mengurangi isi Al-Quran serta menambahkan di dalam Al-Quran, sehingga mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini sudah tidak orisinil lagi. Padahal Allah telah menurunkan di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah akan menjaga. Orang-orang Syiah mengatakan enggak, Al-Quran ini sudah dirubah. Ini semua adalah keyakinan orang-orang Syiah yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, sehingga para ulama dengan tegas mengatakan bahwa ajaran Syiah telah keluar dari Islam, kafir. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebenarnya banyak yang membuat ajaran-ajaran Syiah ini keluar dari Islam.
Di antaranya adalah keyakinan mereka yang mendudukkan imam-imam mereka di atas para rasul. Khomeini, imamnya orang Syiah. Jangan kita menyebut Imam Khomeini, tapi Khomeini, imamnya orang-orang Syiah, mengatakan di dalam kitabnya, wa min daruriyati madhabina anna li a'immatina magaman la yablughu malakul mugarrab wala nabiyyun mursal. Merupakan kewajiban dari keyakinan kami, dari madhab kami, kata Khomeini, bahwa para imam-imam kami mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikatul muqarrabin. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam, kalau ada orang berkeyakinan ada seseorang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari rasul, maka orang tersebut kafir. Ini di antara keyakinan demikian ini yang membuat para ulama mengatakan bahwa ajaran Syiah telah keluar dari Islam. Di samping itu, perbedaan kita dengan mereka, perbedaan kita dengan kita umat Islam Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan Syiah, itu di samping di dalam masalah furu', di dalam usul, di mana rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islamnya Syiah, rukun imannya Syiah berbeda dengan rukun iman kita. Kalau rukun iman kita, antum minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, maka mereka mempunyai rukun iman 5. Kita 6, mereka 5. At-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini, maka mereka menganggap kita kafir, dan sebaliknya kita juga menganggap mereka kafir. Ini konsekuensi dari perbedaan rukun iman. Kita dengan orang Kristen berbeda rukun iman, mereka menganggap kita kafir, dan sebaliknya. Itulah beberapa masalah. Kemudian rukun Islamnya, kalau kita ada syahadatain, as-shalah, as-shaum, az-zakah, al-hajj, mereka tidak ada syahadatain. As-shalah, as-shaum, az-zakah, al-hajj, wal wilayah. Ini mereka. Memang mereka ini kalau dalam bersyahadat, kalau kita syahadatain, mereka di samping syahadatain masih ditambah lagi dengan menyebut 12 imam mereka. Itulah syahadatnya orang-orang Syiah. Jadi untuk kembali kepada mengukur satu aliran itu sesat atau tidak sesat, Islam atau sudah keluar dari Islam, maka masukkan ke dalam Al-Quran. Karenanya sangat mengherankan apabila tokoh-tokoh kita ini masih membela Syiah, sedang kesesatannya jelas. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang biasa dibawakan oleh orang-orang Syiah yang masuk ke Indonesia bersama-sama dengan tokoh-tokoh kita. Mereka menyebarkan Syiahnya tidak bisa, kemudian mereka mengajak takrib, pendekatan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Oh, sama-sama Islamnya, padahal ajaran mereka sudah keluar dari Islam. Perlu kita ketahui bahwa takrib atau pendekatan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah yang didengungkan oleh tokoh-tokoh Syiah dan sebagian tokoh-tokoh kita, perlu kita ketahui bahwa takrib itu adalah proyeknya Syiah. Proyeknya Syiah di daerah di mana mereka minoritas. Indonesia, mereka minoritas, ngajak takrib.
Tapi di Iran yang mereka mayoritas tidak ada takrib. Justru ahli sunnah ditindas, dizalimi, ditekan macam-macam. Perlu kita ketahui bahwa takrib antara ahli sunnah dengan syiah itu adalah sesuatu yang muhal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mengapa demikian? Karena perbedaan kita dengan syiah ini di dalam usuluddin, di samping di dalam furu', di dalam usul. Di mana tadi saya sebutkan rukun iman kita berbeda dengan rukun iman mereka. Karenanya para ulama, oleh karena rukun imannya berbeda, rukun Islamnya berbeda, maka mereka mengatakan bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam dan Muslimin. Ini keadaan mengenai Syiah di Iran dan di Indonesia. Namun mungkin ini ada yang menjadi ganjalan bagi hadirin. Kelihatannya ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Bib kalau ada Habib yang masuk Syiah? Saya jawab, tidak ada Habib yang masuk Syiah. Saya jawab, ma'asyiral hadirin, sekali lagi, tidak ada Habib yang masuk Syiah. Karena apa? Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Barghah Al-Masyigah, beliau menerangkan bahwa sebabnya Al-Imam Al-Habib Ahmad, fadhal, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, fadhal, fadhal, ahlan wa sahlan. Kembali saya ulangi. Nah, saya ulangi tadi ya. Ketika ditanyakan kepada saya apakah ada Habib yang masuk Syiah, maka saya jawab tidak ada Habib yang masuk Syiah. Alasannya kenapa? Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Barghah Al-Masyigah ketika menerangkan mengenai sebabnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Isa beliau hijrah dari Irak ke Hadramaut dikarenakan saat itu di Irak timbul fitnah. Dan fitnah yang terbesar saat itu adalah timbulnya aliran Syiah yang memusuhi golongan ahli sunnah wal jamaah. Karenanya di dalam rangka menyelamatkan anak keturunannya dari faham yang menyesatkan tersebut, Al-Habib Ahmad pindah dari Irak ke Hadramaut, dari daerah Irak Basrah yang subur pindah ke Hadramaut yang gersang. Karena itu kalau ada keturunannya yang mengikuti atau masuk faham Syiah, berarti dia telah berkhianat kepada datuknya Al-Imam Ahmad bin Isa. Itulah sebabnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid Sumtud Durar mengatakan, "Syuf Alawi idza ma salak maslakal alawiyin mahu alawi." Kalau ada Alawi, ada Habib tidak berjalan di jalannya leluhurnya, maka dia bukan Habib. Jelasnya
Kalau ada Habib tidak beralirankan, tidak berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, maka dia bukan Habib. Lebih jelasnya lagi, kalau ada Habib berakidahkan Syiah, maka dia bukan Habib. Memang konsekuensi seorang Habib yang masuk Syiah, mereka itu telah melepaskan kehabaibannya dengan keyakinan mereka yang menganggap ahlus sunnah fi dhalal. Pernikahan yang dilakukan secara ahlus sunnah itu menurut mereka tidak sah. Sedangkan dia lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah. Berarti dia apa? Ma yantasabila abi innahu walad Nuh innahu amalun ghairu salih. Lalu apa Habib? Kalau dia bukan Habib, maka saya jawab, maka mereka itu adalah mantan-mantan Habib. Kembali kepada FAS. FAS ini kita pertama berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwa dengan tegas menyatakan bahwa Syiah adalah aliran sesat. Begitu pula kita berterima kasih kepada Gubernur Jawa Timur yang telah mengeluarkan Pergub nomor 55 mengenai aliran-aliran sesat. Namun kenyataannya, ma'asyiral hadirin wal hadirat, fatwa yang jelas, yang gamblang ini, serta pergub yang sudah dikeluarkan ini, kelihatannya tidak dihiraukan oleh pengikut-pengikut aliran sesat. Dapat kita buktikan bagaimana meskipun mereka ini sudah ada Pergub nomor 55, sudah ada fatwa MUI mengenai sesatnya aliran Syiah, mereka masih mengadakan kegiatan-kegiatan. Sedang aparat kita masih ragu-ragu. Kami tahu mengapa aparat kita ragu-ragu. Karena aparat kita melihat tokoh-tokoh kita yang diberangus tadi, yang bekerja sama Syiah. Mereka tahu aparat kita bahwa Syiah itu berbahaya bagi bangsa dan negara. Tapi karena mereka melihat bahwa tokoh-tokoh kita masih bekerja sama mereka, maka mereka juga sungkan, takut untuk bertindak dengan tegas. Karenanya dalam rangka mengawal fatwa Majelis Ulama Jawa Timur mengenai sesatnya aliran Syiah serta Pergub nomor 55, maka beberapa ustadz, beberapa tokoh di Jawa Timur terpanggil membuat satu wadah untuk bersama-sama mengawal fatwa dan pergub tersebut. Insya Allah dengan adanya FAS ini, kami akan melihat bagaimana aparat kita berani bertindak tegas apa tidak menghadapi mereka. Kalau kita pandang mereka kurang tegas, maka kita yang siap akan melaksanakan apa yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur dan telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini kami pengurus FAS, jadi perlu diketahui FAS ini wadah bagi semua umat Islam, tiap individu yang terpanggil untuk menyelamatkan umat dari faham-faham yang menyesatkan. Sekali lagi kami menghimbau terutama para ulama di daerah sini, marilah kita selamatkan umat ini dari faham-faham yang menyesatkan. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subba ashabi
falyudhhiril 'alimu 'ilmahu faman lam yaf'al dzalik fa 'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala 'adla. Beliau Rasulullah SAW bersabda, apabila timbul fitnah di mana sahabat-sahabatku dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, dicari-cari kesalahannya. Ini hadis cocok, sesuai dan tepat dengan keadaan zaman sekarang ini. Fal yudhhiril 'alimu 'ilmahu. Setiap orang yang berilmu, yang menguasai akan hal tersebut, maka dia diperintahkan untuk menyampaikan apa-apa yang ia ketahui. Faman lam yaf'al dzalik, apabila si alim tersebut, si tokoh tersebut, si pimpinan tersebut tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW tersebut, maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah dan dari malaikat serta dari semua manusia. La yaqbalullah minhu sarfan wala adla. Semua amal kebajikannya, baik yang berupa amalan wajib maupun amalan sunnah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kami menghimbau kepada para tokoh, kepada para ulama, kepada para asatidz, selamatkanlah umat ini dari faham-faham yang menyesatkan. Sebab apabila kalian tidak bangun, tidak menyelamatkan umat, hati-hati, Rasulullah sangat marah. Waman alana lahu, kata Rasulullah, waman alana lahu aulakiyahu bibishrin faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammad. Barang siapa yang berbuat lunak kepada mereka atau bertemu dengan mereka dengan sapa, dengan tertawa, faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammad, sama dengan dia menganggap apa itu misinya Rasulullah SAW. Hati-hati, marilah kita, kalau yang dulu kita belum bangun, mari kita bersama-sama bangun. Punya sedikit, sampaikan sedikit. Punya banyak, sampaikan banyak. Yang penting kita selamatkan umat ini. Kita bentengi umat ini dari faham-faham yang menyesatkan. Saya rasa sudah cukup apa-apa yang saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-munqidh min adh-dhalal al-mursyid ila al-haq al-hadi man yasha'u ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala as-sadiqil amin al-mab'uth rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira alladhi tarakana 'ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yadhillu salikuha ولا يهتدي تاركها وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا والذين وصفهم نبيهم بسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وعلى أصحابه الرحماء بينهم الأشداء على الكفار الذين بشرهم ربهم بالحسنى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آبائي الكرام وإخواني الأعزاء والحاضرون جميعا، para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatidah, hadirin, hadirat yang berbahagia, wabil khusus akhi fillah Asy-Syaikh Kiai Abdul Jalal atalallahu umrahu fi sihatin wa afiyah, amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka menghadiri satu acara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu acara yang dapat menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak menyenangkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena acara ini kita adakan dalam rangka membela serta mempertahankan akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping membentengi umat dari faham-faham yang menyesatkan, dari aliran-aliran yang sesat. Semoga berkat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita niatkan, terutama yang diniatkan oleh sahibul bait, insyaallah semuanya akan terlaksana dengan sempurna insyaallah. Begitu pula semoga dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang sakit dari kita semoga diberikan kesembuhan, terutama orang-orang tua kita, guru-guru kita, semoga mereka diberikan as-sihhah wal afiyah sehingga dapat terus membimbing kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya perlu saya perkenalkan yang hadir di tempat ini dari pengurus FAS. Yang pertama saya sendiri, Ahmad bin Zain Al-Kaf, selaku ketua umum. Kemudian Asy-Syaikh Ali Karrar sebagai ketua. Kemudian Ustadz Lutfi Basori juga sebagai ketua. Kemudian sekretaris Al-Ustadz Dr. Andes Khairuddin Kemasan.
Kemudian sekretaris umum beliau Dr. Andes Khairuddin, dan sekretarisnya adalah Ustadz Munir. Begitu pula sekretaris FAS, sekretaris Ustadz Al-Waridi. Kemudian bendahara umum di sini ada Syekh Ali Badri, dan ada juga bagian litbang dari FAS yaitu Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad dan Al-Ustadz Jais bin Badri dari Situbondo, naam, dan Habib Muhammad bin Alwi Al-Attas selaku koordinator bagian wilayah timur. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, demikian yang bisa saya sebutkan yang hadir dari majelis pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka sosialisasi front anti aliran sesat. Apa itu front anti aliran sesat itu? Mengapa front anti aliran sesat kok harus kita dirikan? Apakah sudah merupakan, tambah lagi dengan menyebut 12 imam mereka? Itulah syahadatnya orang-orang Syiah. Jadi untuk kembali kepada mengukur satu aliran itu sesat atau tidak sesat, Islam atau sudah keluar dari Islam, maka masukkan ke dalam Al-Quran. Karenanya sangat mengherankan apabila tokoh-tokoh kita ini masih membela Syiah, sedang kesesatannya jelas. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini adalah yang biasa dibawakan oleh orang-orang Syiah yang masuk ke Indonesia bersama-sama dengan tokoh-tokoh kita. Mereka menyebarkan Syiahnya tidak bisa, kemudian mereka mengajak takrib, pendekatan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Oh, sama-sama Islamnya, padahal ajaran mereka sudah keluar dari Islam. Perlu kita ketahui bahwa takrib atau pendekatan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah yang didengungkan oleh tokoh-tokoh Syiah dan sebagian tokoh-tokoh kita, perlu kita ketahui bahwa takrib itu adalah proyeknya Syiah. Proyeknya Syiah di daerah di mana mereka minoritas. Indonesia, mereka minoritas, ngajak takrib. Tapi di Iran yang mereka mayoritas tidak ada takrib. Justru ahli sunnah ditindas, dizalimi, ditekan macam-macam. Perlu kita ketahui bahwa takrib antara ahli sunnah dengan Syiah itu adalah sesuatu yang muhal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mengapa demikian? Karena perbedaan kita dengan Syiah ini di dalam usuluddin, di samping di dalam furu', di dalam usul. Di mana tadi saya sebutkan rukun iman kita berbeda dengan rukun iman mereka. Karenanya para ulama, oleh karena rukun imannya berbeda, rukun Islamnya berbeda, maka mereka mengatakan bahwa Syiah adalah agama tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan Islam dan Muslimin. Ini keadaan mengenai Syiah di Iran dan di Indonesia. Namun mungkin ini ada yang menjadi ganjalan bagi hadirin. Kelihatannya ada yang bertanya kepada saya, bagaimana Bib kalau ada Habib yang masuk Syiah? Saya jawab,
tidak ada Habib yang masuk Syiah. Saya jawab, ma'asyiral hadirin, sekali lagi, tidak ada Habib yang masuk Syiah. Karena apa? Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Barghah Al-Masyigah, beliau menerangkan bahwa sebabnya Al-Imam Al-Habib Ahmad, fadhal, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, fadhal, 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 ahlan wa sahlan. Kembali saya ulangi. Nah, saya ulangi tadi ya. Ketika ditanyakan kepada saya apakah ada Habib yang masuk Syiah, maka saya jawab tidak ada Habib yang masuk Syiah. Alasannya kenapa? Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Barghah Al-Masyigah ketika menerangkan mengenai sebabnya Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Isa, beliau hijrah dari Irak ke Hadramaut dikarenakan saat itu di Irak timbul fitnah. Dan fitnah yang terbesar saat itu adalah timbulnya aliran Syiah yang memusuhi golongan ahli sunnah wal jamaah. Karenanya di dalam rangka menyelamatkan anak keturunannya dari faham yang menyesatkan tersebut, Al-Habib Ahmad pindah dari Irak ke Hadramaut, dari daerah Irak Basrah yang subur pindah ke Hadramaut yang gersang. Karena itu kalau ada keturunannya yang mengikuti atau masuk faham Syiah, berarti dia telah berkhianat kepada datuknya Al-Imam Ahmad bin Isa. Itulah sebabnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid Sumtud Durar mengatakan, "Syuf Alawi idza ma salak maslakal alawiyin ma hu alawi." Kalau ada Alawi, ada Habib tidak berjalan di jalannya leluhurnya, maka dia bukan Habib. Jelasnya, kalau ada Habib tidak beralirankan, tidak berakidahkan ahli sunnah wal jamaah, maka dia bukan Habib. Lebih jelasnya lagi, kalau ada Habib berakidahkan Syiah, maka dia bukan Habib. Memang konsekuensi seorang Habib yang masuk Syiah, mereka itu telah melepaskan kehabaibannya dengan keyakinan mereka yang menganggap ahlus sunnah fi dhalal. Pernikahan yang dilakukan secara ahlus sunnah itu menurut mereka tidak sah. Sedangkan dia lahir dari pernikahan yang menurut dia tidak sah. Berarti dia apa? Ma yantasib ila abi innahu walad Nuh innahu amalun ghairu salih. Lalu apa Habib? Kalau dia bukan Habib, maka saya jawab, maka mereka itu adalah mantan-mantan Habib. Kembali kepada FAS. FAS ini kita pertama berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwa dengan tegas menyatakan bahwa Syiah adalah aliran sesat. Begitu pula kita
berterima kasih kepada Gubernur Jawa Timur yang telah mengeluarkan Pergub nomor 55 mengenai aliran-aliran sesat. Namun kenyataannya, ma'asyiral hadirin wal hadirat, fatwa yang jelas, yang gamblang ini, serta pergub yang sudah dikeluarkan ini, kelihatan sudah waktunya untuk kita berdirikan sebagai wadah bagi orang-orang yang terpanggil untuk membentengi dan menyelamatkan umat dari faham-faham yang menyesatkan. Untuk itu saya akan bawakan apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Bahaya apa yang sedang mengancam negara kita ini, yang apabila tidak cepat-cepat diselamatkan, para ulamanya tidak cepat-cepat bangun menyelamatkan umat, dan aparatnya tidak cepat-cepat mengambil sikap yang tegas terhadap aliran-aliran sesat, maka kami khawatir apa yang terjadi di Timur Tengah, di Irak, di Syria, di Pakistan, di India, yaitu saling bunuh antara ahli sunnah dengan aliran-aliran sesat, pengikut aliran-aliran sesat, akan terjadi di Indonesia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, Indonesia ini adalah bumi ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun muslimin Indonesia terpecah dalam berbagai organisasi Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Al-Khairiyah, dan lain-lain, namun mereka adalah keluarga besar ahlus sunnah wal jamaah, di mana ahlus sunnah wal jamaah berpegang dengan apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya. Dasar mereka adalah sabda Rasulullah SAW ketika ditanyakan kepada beliau mengenai al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dan akan masuk surga, maka beliau menjawab, hiya ma'ana alaihi wa ashabi. Kelompok yang selamat dan akan masuk surga itu adalah kelompok yang mengikuti apa-apa yang aku kerjakan bersama sahabat-sahabatku. Namun ma'asyiral hadirin, bagi kita orang-orang NU dan habaib, kita masih ada tambahan lagi, yaitu akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Namun tidak bisa dipungkiri, saat ini sedang berkembang berbagai macam aliran-aliran sesat. Sedang terjadi pemurtatan besar-besaran, baik pemurtatan dari agama Islam ke agama lain, maupun pemurtatan dari agama Islam ke aliran-aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui, saat ini di Indonesia sedang dikembangkan berbagai macam aliran sesat. Aliran sesat ini datang masuk ke Indonesia dari berbagai negara, dengan tujuan akan merusak iman muslimin Indonesia. Karena apabila iman muslimin sudah rusak, maka otomatis persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan rusak juga, sehingga akan mengganggu stabilitas keamanan yang telah diciptakan oleh pemerintah. Aliran-aliran sesat ini masuk dari berbagai negara. Dari Amerika masuk JIL. Kalau menurut mereka, mereka adalah jaringan Islam liberal. Tapi kalau menurut kami, FAS, mereka adalah jaringan iblis laknatullahi alaihim. Tokoh-tokoh kita dicuci otaknya, sehingga mereka mempunyai faham yang berbeda dengan apa yang selama ini diyakini dan difahami oleh ulama-ulama kita.
ajarannya jelas sesat dan menyesatkan. Karenanya mereka kita tolak. Kemudian dari India masuk aliran Ahmadiyah. Ajarannya juga sesat dan menyesatkan, di mana mereka berkeyakinan setelah Rasulullah SAW masih ada Ghulam Ahmad yang mereka yakini sebagai Rasul. Ajaran yang demikian ini bertentangan dengan Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dalam ayat ini Allah menekankan wa khataman nabiyyin, bahwa beliau Rasulullah SAW adalah nabi yang terakhir. Dengan demikian ajaran Ahmadiyah bertentangan dengan Al-Quran. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Itulah sebabnya mereka juga kita tolak. Kemudian dari Timur Tengah masuk sekelompok manusia yang karena keterbatasan ilmunya mereka berani mengkafirkan mayoritas muslimin Indonesia. Mereka itu sedikit-sedikit syirik bid'ah, sampai-sampai memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bid'ah. Tidakkah mereka itu tahu bahwa orang yang pertama kali memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahibur risalah wan nubuwah itu sendiri, di mana ketika ditanyakan kepada beliau mengenai sebab beliau berpuasa pada hari Senin, maka beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Aku berpuasa pada hari Senin itu dikarenakan pada hari Seninlah aku dilahirkan. Dengan demikian yang kita lakukan dan dilakukan oleh muslimin Indonesia dimanapun mereka berada, yaitu bergembira menyambut hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, adalah perbuatan sunnah, bukan bid'ah. Bahkan di samping sunnah, memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW adalah merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya hendaklah mereka itu bergembira. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama ana rahmatun muhda." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada umatku. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad terkecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dengan demikian yang dikerjakan oleh muslimin dimanapun mereka berada, yaitu bergembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW, di samping merupakan perbuatan sunnah, juga merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama mereka dengan keyakinannya, misalnya mereka tidak mau maulid, tidak mau tahlil, tidak mau apa lagi, silahkan. Tapi kalau mereka sudah mulai berani menyerang orang-orang yang melakukan tahlil,
memperingati hari kelahiran Rasulullah, maka kita tidak akan tinggal diam. Kita akan bangun melawan mereka. Kemudian dari Iran masuk aliran Syiah. Lengkapnya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah Humainiyah yang menggunakan nama samaran mazhab Ahlul Bait. Kalau namanya keren, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tertipu dan terjerumus masuk ke dalam aliran tersebut. Ajarannya juga sesat dan menyesatkan karena ajarannya banyak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itulah sebabnya mereka juga kita tolak. Namun dari sekian banyak aliran-aliran sesat yang masuk ke Indonesia, yang paling berbahaya bagi agama, bangsa dan negara adalah aliran Syiah. Kenapa? Karena di samping ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, aliran ini didukung satu negara yang sangat kaya, di mana banyak dari tokoh-tokoh kita diberangus. Tokoh-tokoh kita banyak yang didekati. Ada yang didatangi dan ada yang diundang ke Iran. Di Iran mereka ditamasyakan, ditunjukkan keberhasilan revolusi Syiah, versi Syiah, bukan versi kita. Keberhasilan menurut mereka keberhasilan. Yang perlu bantuan dibantu, baik untuk pribadinya maupun untuk organisasinya, sehingga hampir semua organisasi Islam di Indonesia mendapat bantuan dari Syiah. Namun ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, tokoh-tokoh kita ini tidak diberitahu, di sana tidak diberitahu berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang dibantai oleh rezim Khomeini. Berapa banyak ulama ahli sunnah di Iran yang sampai sekarang mendekam di penjara-penjara di Iran. Berapa banyak madrasah dan masjid milik ahli sunnah yang diratakan. Bahkan di beberapa kota ahli sunnah dilarang membangun masjid. Contohnya di Teheran, kita tidak bisa mendapatkan masjidnya ahli sunnah, meskipun satu kita tidak bisa. Tapi tempat peribadatan Yahudi dan lain-lainnya banyak di kota Teheran. Jumlah umat Islam atau yang ahli sunnah, sebab ahli sunnah itu ya Islam, muslimin itu ya ahli sunnah, ahli sunnah itu ya muslimin itu. Muslimin atau ahli sunnah di Iran jumlahnya kurang lebih 1/3 penduduk Iran, kurang lebih jumlahnya 20 juta. Namun mereka mazlumin, mereka sangat-sangat tertekan. Itulah yang terjadi di Iran terhadap ahli sunnah wal jamaah. Anehnya, kalau perbuatan mereka, pemerintah Iran dan ulama-ulama Iran itu begitu kejamnya terhadap ahli sunnah wal jamaah di Iran, kemudian mereka datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah. Di Iran ahli sunnah ditekan, dizalimi, tapi datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah. Aneh.
Kalau mereka itu tulus akan berukhuwah Islamiyah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mestinya mereka berukhuwah Islamiyah dengan Ahlus Sunnah yang ada di Iran. Jangan yang di Iran dizalimi, ditekan, tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat itu, datang ke Indonesia mengajak ukhuwah Islamiyah. Tapi alhamdulillah kita dapatkan di Indonesia ulama-ulama yang terpanggil untuk menyelamatkan umat ini. Yang menjadi hambatan, rintangan bagi orang-orang yang berusaha akan menyelamatkan umat ini adalah tokoh-tokoh kita sendiri. Kita mudah menghadapi kelompok Syiah dan lain-lainnya. Namun tokoh-tokoh kita ini justru bekerja sama dengan mereka. Tokoh-tokoh kita baik yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari cendekiawannya, dari habaibnya. Mereka inilah yang memberikan kesempatan kepada ulama-ulama Syiah dan tokoh-tokoh Syiah untuk mengembangkan Syiah di Indonesia ini. Bermiliar-miliar dolar mereka hamburkan dalam pemurtatan ini. Tokoh-tokoh kita diberangus dari NU. Kalau perlu saya sebutkan nama mereka, dari NU Said Agil Sirot, dari Muhammadiyahnya Din Samsuddin, dari cendekiawannya Asumardi. Asumardi, saya kira Asumardi. Dari habaibnya Umar Syihab, Quraish Syihab. Ini mereka itu apakah Syiah? Tidak. Mereka itu ahli sunnah, ibadahnya secara ahli sunnah, tapi mereka sudah diberangus oleh tokoh-tokoh Syiah sehingga mereka tutup mata. Padahal yang menjadi korban adalah warganya. 90% penganut Syiah di Indonesia adalah warga Nahdliyin. Di saat Majelis Ulama, kita terima kasih kepada Majelis Ulama Jawa Timur yang telah mengeluarkan fatwanya bahwa Syiah adalah aliran sesat. Mereka mengeluarkan fatwa itu tidak begitu saja asal-asalan tidak, tapi setelah mengkaji dari kitab-kitab rujukan Syiah, sehingga dengan pasti menyatakan bahwa ajarannya telah keluar dari Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Namun tokoh-tokoh kita yang sudah diberangus tadi itu justru membela Syiah, bahkan mengatakan Syiah tidak sesat. Sebenarnya mudah untuk mengetahui satu aliran itu sesat atau tidak sesat, itu sangat mudah. Kita masukkan di dalam laboratorium kita. Kita mempunyai Al-Quran dan hadis. Kita lihat bagaimana ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan hadis ataukah bertentangan. Seseorang apabila akan mengatakan Syiah itu Islam atau Syiah itu kafir, harus mempunyai alasan. Sekarang kita lihat ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran apa dengan hadis apa enggak? Kalau ajarannya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, keluar dari Islam. Kalau ajarannya sesuai sama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka dia Islam. Sekarang kita lihat bagaimana ajaran Syiah. Ternyata setelah kita pelajari, banyak dari ajaran-ajaran Syiah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, sikap mereka terhadap para sahabat. Mereka itu berkeyakinan bahwa para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat, mereka menjadi murtad semuanya.
Tinggal beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Lainnya murtad. Abu Bakar finnar, Umar finnar. Inilah ajaran Syiah. Padahal Allah di dalam Al-Quran menurunkan beberapa ayat yang isinya memuji, membela, mencintai para sahabat, serta janji Allah untuk memasukkan surganya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dengan demikian bagaimana? Berarti ajaran Syiah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kufurannya. Contoh yang lain, orang-orang Syiah, Allah begini, Allah menurunkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nur beberapa ayat yang isinya pembelaan Allah terhadap tuduhan-tuduhan orang munafikin saat itu yang menuduh beliau Siti Aisyah telah berbuat serong. Sedang ajaran Syiah mereka mengatakan bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong. Allah membela Siti Aisyah, menolak tuduhan orang-orang munafikin mengenai tuduhannya bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong. Namun orang-orang Syiah tetap mengatakan bahwa Siti Aisyah telah berbuat serong. Dengan demikian ajaran Syiah juga bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Jelasnya mereka menolak kalamullah, sedang orang yang menolak kalamullah tidak diragukan lagi kekufurannya. Kemudian keyakinan mereka mengenai Al-Quran, bahwa mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini dan dibaca oleh muslimin di seluruh dunia, menurut mereka sudah tidak orisinil lagi, sudah muharraf, sudah dirubah oleh para sahabat. Ada ayat-ayat yang dikeluarkan dan ada ayat-ayat yang ditambahkan. Para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain-lain dituduh telah mengurangi isi Al-Quran serta menambahkan di dalam Al-Quran, sehingga mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini sudah tidak orisinil lagi. Padahal Allah telah menurunkan di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah akan menjaga. Orang-orang Syiah mengatakan enggak, Al-Quran ini sudah dirubah. Ini semua adalah keyakinan orang-orang Syiah yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, sehingga para ulama dengan tegas mengatakan bahwa ajaran Syiah telah keluar dari Islam, kafir. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebenarnya banyak yang membuat ajaran-ajaran Syiah ini keluar dari Islam. Di antaranya adalah keyakinan mereka yang mendudukkan imam-imam mereka di atas para rasul. Khomeini, imamnya orang Syiah, jangan kita menyebut Imam Khomeini, tapi Khomeini, imamnya orang-orang Syiah, mengatakan di dalam kitabnya, wa min daruriyati madhabina anna li a'immatina magaman la yablughu malakul mugarrab wala nabiyyun mursal. Merupakan kewajiban dari keyakinan kami, dari madhab kami, kata Khomeini, bahwa para imam-imam kami mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh para rasul dan malaikatul mugarrabin. Keyakinan yang demikian ini di kita umat Islam
Kalau ada orang berkeyakinan ada seseorang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Rasul, maka orang tersebut kafir. Ini diantara keyakinan demikian ini yang membuat para ulama mengatakan bahwa ajaran Syiah telah keluar dari Islam. Di samping itu, perbedaan kita dengan mereka, perbedaan kita dengan kita umat Islam Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan Syiah, itu di samping di dalam masalah furu', di dalam usul, di mana rukun Islam kita berbeda dengan rukun Islamnya Syiah, rukun imannya Syiah berbeda dengan rukun iman kita. Kalau rukun iman kita antum minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, maka mereka mempunyai rukun iman 5. Kita 6, mereka 5. At-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, al-ma'ad. Konsekuensi dari perbedaan rukun iman ini, maka mereka menganggap kita kafir, dan sebaliknya kita juga menganggap mereka kafir. Ini konsekuensi dari perbedaan rukun iman. Kita dengan orang Kristen berbeda rukun iman, mereka menganggap kita kafir, dan sebaliknya. Itulah beberapa masalah. Kemudian rukun Islamnya, kalau kita ada syahadatain, as-shalah, as-shaum, az-zakah, al-hajj, mereka tidak ada syahadatain. As-shalah, as-shaum, az-zakah, al-hajj, wal wilayah. Ini mereka. Memang mereka ini kalau dalam bersyahadat, kalau kita syahadatain, mereka di samping syahadatain masih